Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang praktikum Magnum yang ketiga ya, itu tentang galat atau error. Nah, gue yakin sih di teori udah sampai ya materi tentang galat atau error. Jadi yang di praktikum ini kita akan lebih ke aplikasinya di MATLAB tentang bagaimana cara ngitung galat atau error di MATLAB dan implementasi komputasi numeriknya gitu. Nah, terus buat review sebentar, apa itu galat error? Nah, galat error itu kesalahan yang timbul karena proses pengukuran atau penggunaan hampiran. Jadi kan kalau misalnya di komputasi numerik biasanya pakai hampiran atau aproksimasi gitu. Nah, sebab-sebab munculnya galat error itu ada beberapa macam. Ada yang pembulatan, pemotongan, eksperimental, pemrograman. Ada satu lagi karena datanya gitu. Nah, buat rumus-rumusnya kayak gini, mungkin di teori lebih dalam ya. Itu. Nah, ini buat penjelasannya. Yang pertama, error pembulatan. Nah, kalau misalnya alfa sama dengan 3,454366565, terus kita bulatkan menjadi dua angka di belakang koma, jadi kan 3,45. Nah, errornya itu adalah sejumlah selisih antara nilai aslinya dengan nilai pembulatannya gitu. Jadi, errornya nilai absolut dari 3,45 dikurangi 3,454366565 gitu. Sama dengan sekian gitu. Itu untuk pembulatan. Nah, buat pemotongan sama, cuman kan bedanya pemotongan sama pembulatan, kalau pembulatan dilihat dulu angka di belakang yang mau kita bulatkan gitu. Kalau misalnya pemotongan ya udah tinggal kita potong. Itu sih. Terus buat error trunkasi. Error ini terjadi karena pembatasan jumlah komputasi. Nah, biasanya kan di komputasi numerik kita ngitung menurunkan rumusnya pakai iterasi yang jumlahnya tidak terbatas gitu, tak hingga. Nah, karena biasanya kan di perulangan harus dibatasi ya, sampai berapa biar nggak infinity loop gitu. Nah, terus karena pembatasan itu biasanya terjadi error gitu. Jadi semakin besar batasnya akan semakin kecil errornya. Terus error progresif ini biasa terjadi karena nilai pendekatannya. Misalnya kita ngambil titik awalnya, itu mempengaruhi errornya. Terus error batasan angka ini kaitannya dengan tipe data. Sekarang kita coba ke MATLAB ya. Nah, yang pertama kita hitung akar 2. Jadi kita bakal hitung nilai akar 2 eksak sama nilai pendekatannya gitu. Kita langsung aja ke MATLAB. Nah, ini aku udah ada source code-nya. Nanti file source code-nya bakal ditaruh juga di Classroom. Yang pertama, ini kita hitung akar 2 pakai fungsi SQRT. Jadi nilai variabel A akan diisi dengan hasil dari SQRT 2. Gitu, ini nilai eksaknya. Nah, buat pendekatannya, kita pakai perulangan while. Yang pertama, kayak biasanya, definisikan dulu nilai awalnya. Jadi kita pakai variabel X sama E. X sama dengan 1, E-nya sama dengan 1. Nah, perulangan while syaratnya, batasannya, E lebih dari 0,0001. Jadi ketika E error ini masih lebih dari 0,0001, maka perulangan while masih terus berjalan. Nah, terus ini variabel Y kita inisialisasi dengan nilai X. Terus nilai X kita isi dengan nilai yang baru dari hasil rumus Y plus 2 per Y per 2. Tuh. Terus nilai E, errornya kita hitung dari absolut nilai X kurang Y. Absolut ini kayak
nilai mutlak gitu. Nah, tadi coba kita ini ya. Misalnya X-nya tadi 1, berarti Y-nya sama dengan 1, X-nya 1 plus 2 per 1 per 2. Jadi kan 1,5. Jadinya E sama dengan nilai absolut dari 1,5 dikurangi 1, 0,5. Oh, E-nya 0,5, berarti masih lebih dari 0,01. Diulangi lagi. Y sama dengan 0,5, terus X sama dengan 0,5 plus 2 per 0,5 per 2. Hasilnya 1,4167 kalau nggak salah. Terus E-nya absolut dari 1,4167 dikurangi 1,5. Hasilnya 0,083. Oh, masih lebih dari 0,001 nih. Diulangi lagi kayak tadi gitu. Kita coba run ya. Nah, ini. Hasil akhir X-nya sama E-nya. Kita bisa lihat nilai A-nya, terus per perulangan juga. Nih. Nah, A-nya sekian. Terus X-nya 1,5 perulangan pertama tadi. Terus E-nya 0,5, terus 1,5, X yang kedua 1,4, E-nya 0,083, terus X yang ketiga 1,4. Sama sih kayak tadi. Jadi Y-nya diisi 1,146, terus X-nya dihitung lagi pakai nilai X yang baru 1,416 ditambah 2 dibagi 1,416, bagi 2 lagi gitu. Hasilnya 1,41421 terus sampai E-nya kurang dari 0,001 ini ya. 0,00005 21238 sekian. Nah, ini buat tampilkan nilai X akhir kita bisa pakai fungsi fprintf X persen 5.7f. F ini float karena kita pakai koma pecahan. Nah, 5 ini batasan angka yang di depan koma, terus 7 batasan angka yang di belakang koma. Kalau kita mau samain kayak yang ini, kita bisa pakai, kalau nggak salah itu 15 ya. Nah, ini E-nya nilai, kita bisa hitung dulu sih. E sama dengan absolut dari X kurangi A. Nah, ini ini bisa 0,0 soalnya ini masih 7. Coba kalau kita 15. Nah, di sini ya. Ini error perhitungan nilai eksak. Kita pakai rumus SQRT sama kita pakai perulangan dengan batas 0,001 gitu. Itu buat yang hitung akar. Itu ya caranya yang hitung error di akar. Terus yang kedua, menghitung eksponensial E pangkat X. Tuh. Nah, ini udah ada juga source code-nya. Aku udah punya source code. Ini yang pertama nilai eksaknya pakai fungsi eksponensial. Di MATLAB udah ada. Ini variabel A diisi dengan nilai eksponensial dari X. X-nya nanti berupa bilangan bulat ya, inputan. Nah, kalau di MATLAB, input itu tinggal kita nulisin input. Nanti input ini keterangan yang akan muncul di command Windows. Gitu. Terus,
Buat ngitung hampirannya, kita pakai deret Taylor. Deret Taylor itu kayak gini. Nah, batasannya kan tak hingga. Dia pakai diferensial. Jadi setiap penjumlahan dia diturunkan gitu. Nah, buat eksponensial karena dia variabelnya tunggal, nah rumusnya begini. Teorema Taylor dalam satu variabel. Gini, nah kita buat perulangannya pakai for tuh. Nah, n ini batasan for-nya sampai berapa gitu nanti perulangannya. Terus B, inisialisasi awalnya nilainya 1. Jadi ini nilai I 91 sampai ke N. B sama dengan B plus S kuadrat per faktorial I. Itu ya. Jadi nanti I-nya ini bakal nambah, B-nya juga nambah. Maksudnya B yang di sini bakal pakai nilai B dari perhitungan sebelumnya gitu. Misalnya ini 1, B-nya 1. Awalnya kan 1. 1 plus X-nya misalnya kita pakai X-nya 1 juga. 1 kuadrat per faktorial di 1. 1 plus 1 per 1 gitu. Sama dengan 2 gitu. Nah, terus B yang di sini, B yang kedua, peluang kedua, nanti bakal B-nya ini 2 ditambah 2 kuadrat per faktorial 2 itu. Gitu terus sampai sejumlah N. Gitu. Kita coba ya. Oh ya, di sini kan ada fungsi faktorial. Nah, ini bukan fungsi bawaan dari MATLAB, tapi kita buat sendiri. Jadi gini. Jadi inisialisasi dulu nilai awal F-nya 91, terus I sama dengan M. M ini inputannya, kita mau faktorial berapa gitu. Kita faktorial 5 berarti M-nya 5. M sampai 1 setiap ulangan dikurangi 1. Jadi ini kayak kalau di bahasa biasanya itu for ini sama dengan 1 I kurang dari I lebih dari sama dengan 1 terus I min ini sama kayak gini itu ya. Nah, setiap ulangannya F yang awal tadi bakal dikali dengan I. Jadi kalau misalnya F kan awal 1 dikali 1 1 dikali I-nya tadi 5 misalkan kan 5 kan 5 gitu. Terus F yang kedua 5 dikali 4. Terus yang ketiga berarti kan 20 dikali 3 gitu. Jadi sama kayak faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama sih, kan awalnya 5. Misalnya M sama dengan 5 ya. 5 F-nya 1 kali 5. Sebenarnya 5 F-nya. F yang pertama 5. Terus F yang kedua berarti 5 dikali dikurangi 1 tadi 5M di sini. Berarti kan 4. 5 kali 4 20. Atau kita coba begini deh. Nah, ini ya. F yang pertama 5. Terus F yang kedua 5 dikali 5 min 1 4.
Jadi 5 kali 4, 20. Terus F yang ketiga, 20 dikali 4 min 1, 3. 20 dikali 3, 60. Gitu terus kayak faktorial biasa. Gitu. Nah, hasilnya itu bakal dipakai di sini. Tuh, jadi nggak terlalu panjang shortcut. Nah, buat ngitung nilai absolutnya, nilai B-nya kita munculkan bisa di sini. Kalau nggak mau nilai B tiap perulangan, kita bisa munculkan di luar perulangan. Coba ya. Nilai X-nya misalkan 1. Nilai N-nya 10. Ini ya. Ini kita kasih titik koma dulu. Tuh. Ini. Nilai X-nya segini. Kalau kita pakai batas 10, hasilnya ini. Terus errornya sekian. Gitu. Tuh ya. Terus lanjut. Hitung galat dari kedua program di atas. Kita udah hitung belum sih? Udah ya tadi ya? Oke, terus nah, coba kita ganti batas iterasi pada program 1 menjadi 0,5 ya. 0,5. Nah, errornya jadi 0,085. Ya kayak tadi. Soalnya batasannya kan semakin kecil, jadi errornya ya semakin besar. Soalnya udah selesai aja gitu perulangannya. Nah, kalau kita semakin kecil nih batasannya, errornya juga makin kecil. Nih, errornya 0,000 bahkan 0 gitu. Dari 15 angka di belakang koma aja 0. Gitu. Terus di program 1 ya karena batasannya besar ya. Jadi errornya juga semakin besar. Terus di program 2. Ya, tadi kita udah coba ya nilai E-nya. X-nya 1, jadi hasilnya segini. Terus N-nya 10. Diperoleh tadi ini nih ya. 1, 10. Nah, hasilnya ini ya. Errornya sekian. Kalau kita coba N-nya 5. Errornya menjadi lebih besar ya. Yang ini 0,00002. Nah, yang ini 0,0016. Tuh. Semakin banyak iterasinya, semakin kecil errornya. Karena nilainya mendekati nilai eksaknya gitu. Nah, udah sih. Itu aja untuk materi galat atau error pertemuan kali ini. Nanti, oh ya sampai lupa. Nih ya, kodenya. Nah, itu. Nanti buat tugasnya akan di-post di Classroom. Terus jangan lupa ngerjain post testnya, jangan sampai telat. Soalnya itu tuh absen. Jadi kalau telat ya sama aja kalian dianggap nggak presensi gitu. Dianggap kalian nggak masuk pertemuan praktikum kali itu. Hari itu gitu.
Nah, aku kira udah ya cukup. Terus jangan lupa nanti dipraktekkan ini, praktikum hari ini. Udah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.